Yo, what's up? It's been long time gue nggak bikin video. Hari ini kita bakal ngebahas hal yang lagi trending dan lagi rame-ramenya dibicarakan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dan bahkan netizen Indonesia lagi barbarnya ngomong hashtag no war. Ada yang hashtag war dan sebagainya, lagi rame ya, tentang perang dunia ketiga Ukraina lawan Rusia. Lu di pihak mana? Tapi sebelum lu berpihak, mari kita belajar sejarah dulu. Kira-kira secara fundamental yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kita harus belajar dulu secara fundamental. Oke, mari kita mengenal sejarah Rusia itu sendiri dan Ukraina. Sebelum kita mulai videonya dan masuk ke topik inti pembahasan, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, di depan gue udah ada catatan biar gue nggak salah. Apalagi ini kita bicara soal sejarah ya. Gue takutnya salah dan gue harap lu semuanya paham, oke? Mari kita flashback sedikit saat Mongol alias Genghis Khan menguasai Eropa. Oke, hal yang pertama yang harus kita pelajari dari kekaisaran Rusia yaitu tentang invasi Mongol. Negara besar pertama di Rusia itu dikenal dengan istilah Slavia Timur, Kekaisaran Kievan Rus, didirikan pada tahun 862. Pemerintahan itu dipimpin oleh Viking Oleg dari Novgorod. Kiev menjadi ibu kota 20 tahun kemudian. Pada 980 sampai dengan 1015, Pangeran Vladimir Agung yang berpindah dari paganisme ke Kristen Ortodok memerintahkan dinasti Rurik sambil menyebarkan agama barunya. Putranya Yaroslav the Wise memerintah dari 1019 sampai 1054. Kiev menjadi pusat politik dan budaya di Eropa Timur. Pada tahun 1237 sampai 1240, Mongol menyerbu Kievan Rus. Nah, inilah awal dari titik balik dari kehancuran Kekaisaran Kievan Rus. Pada tahun 1237 sampai dengan 1240, Mongol menyerbu dan menghancurkan kota-kota termasuk Kiev dan Moskow. Khan dari Golden Horde kemudian memerintah Rusia sampai 1480. Setelah invasi Mongol, akhirnya muncullah sebuah kekaisaran yang namanya dinasti Romanov. Setelah beberapa tahun kerusuhan, kelaparan, perang saudara, dan invasi, Mikhail Romanov dinobatkan sebagai kaisar pada tahun 1613. Dalam usia ke-16 tahun, penobatan itu mengakhiri periode ketidakstabilan yang panjang di wilayah tersebut. Dinasti Romanov selanjutnya memerintah Rusia selama 3 abad. Peter the Great, dalam masa pemerintahannya, dia membangun ibu kota baru di St. Petersburg, memodernisasi militer, dan mereorganisasikan pemerintahan. Dengan pengenalan budaya Eropa Barat, Rusia menjadi kekuatan dunia. Catherine II atau Catherine the Great mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada tahun 1762. Pemerintahan Catherine II menandai era pencerahan Rusia. Sebagai seorang yang memiliki perhatian soal seni, kekuasaan selama 30 tahun lebih juga berhasil memperluas perbatasan Rusia. Namun selama tahun 1853 sampai 1856, tekanan Rusia pada Turki dan ketegangan agama memicu Kekaisaran Ottoman bersama dengan pasukan Inggris dan Perancis melawan Rusia dan Kekaisaran Nicholas I dalam Perang Crimea. Yang seperti kalian tahu saat ini kan Crimea lagi ribut-ributnya kan. Pada pertempuran Crimea, Rusia lumpuh dan mengalami kekalahan. Kaisar Alexander II kemudian mengeluarkan reformasi emansipasi pada tahun 1861. Dia menghapus perbudakan dan mengizinkan petani untuk membeli tanah. Reformasi penting lainnya termasuk membentuk dinas militer universal yang memperkuat perbatasan Rusia dan mempromosikan pemerintahan sendiri. Pada tahun 1867, Alexander II menjual Alaska dan Kepulauan Aleutian ke Amerika Serikat atau yang kita kenal saat ini AS ya, serta menyepuh Kuba Katedral St. Isaac di St. Petersburg. Dia dibunuh pada tahun 1881. Rusia akhirnya memasuki Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 melawan Austria Hongaria untuk mempertahankan Serbia. Lenin, Bolshevik, dan kebangkitan Uni Soviet Revolusi Rusia yang kejam pada 6-7 November 1917 menandai berakhirnya dinasti Romanov dan pemerintahan Kekaisaran Rusia. Ketika itu kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mengambil alih kekuasaan, akhirnya menjadi Partai Komunis Uni Soviet.
Perang saudara pecah akhirnya tahun yang sama dengan Tentara Merah. Lenin mengklaim kemenangan dan berdirinya Uni Soviet. Lenin memerintah sampai kematiannya pada tahun 1924. Selanjutnya pada tahun 1929 hingga 1953 Joseph Stalin menjadi diktator di Uni Soviet. Pemerintahannya membawa negara ini dari masyarakat tani menjadi kekuatan militer dan industri. Pada tahun 1934, dalam kebijakan itu setidaknya 750.000 orang dibunuh untuk menghilangkan oposisi terhadap pemerintahan Stalin. Dia kemudian meninggal pada tahun 1953 setelah stroke. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Sesuai dengan fakta antara Stalin dan Adolf Hitler, Uni Soviet menginvasi Polandia, Rumania, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Finlandia. Jerman melanggar perjanjian pada tahun 1941 dan menginvasi Rusia, yang kemudian bergabung dengan sekutu. Kemenangan tentara Uni Soviet di pertempuran Stalingrad menjadi titik balik dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua. Reformasi Gorbachev. Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada 11 Maret 1985. Dengan demikian, dia secara efektif menjadi pemimpin Uni Soviet. Upaya reformasinya termasuk perestroika atau yang kita kenal dengan istilah restrukturisasi ekonomi Uni Soviet, atau bisa disebut dengan glasnost. Keterbukaan yang lebih besar itu artinya. Pembicaraan puncak dengan Presiden AS Ronald Reagan untuk mengakhiri Perang Dingin. Namun bencana Chernobyl terjadi pada tahun 1986 pada tanggal 26 April. Di pembangkit nuklir Chernobyl dekat Kyiv di Ukraina, kecelakaan nuklir terburuk di dunia ini yang akhirnya mengakibatkan ribuan kematian dan 70.000 kasus keracunan parah. Wow. Radius 18 mil di sekitar pabrik dan tidak lagi menjadi rumah bagi hampir 150.000 orang. Akan tetap tidak bisa dihuni selama 150 tahun. Pada 1990, Gorbachev terpilih sebagai presiden dan memenangkan hadiah Nobel Perdamaian atas upaya mengakhiri Perang Dingin dengan damai pada tahun yang sama. Boris Yeltsin memenangkan pemilihan presiden populer pertama Rusia pada tahun 1991 tanggal 12 Juni. Dan mendesak dilakukannya demokrasi. Ya, akhirnya komunis runtuh di Rusia pada tahun 1991. Inilah awal lahirnya negara demokrasi di Rusia. Itulah awal runtuhnya Uni Soviet. Oke? Uni Soviet runtuh. Setelah kudeta Partai Komunis yang gagal, Uni Soviet dibubarkan dan Gorbachev mengundurkan diri pada 25 Desember tahun 1991. Ukraina dan Belarusia, Rusia membentuk Persemakmuran Negara-negara Merdeka, dan sebagian besar bekas Republik Soviet akhirnya bergabung. Yeltsin mulai mencabut kendali dan reformasi harga diberlakukan komunis pada tahun 1993. Dia pun menandatangani Perjanjian START II, menjanjikan pengkerdilan program senjata nuklir. Dia memenangkan pemilihan kembali pada tahun 1996, tetapi mengundurkan diri pada tahun 1999. Selanjutnya muncullah seseorang yang kita kenal saat ini sebagai Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Jadi buat teman-teman semuanya, gimana menurut kalian? Kita udah belajar sejarah soal Rusia, walaupun gue ngebaca ya, gue takut salah sih, makanya gue baca. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, share video ini dan bagikan tentang sejarah Rusia yang dari zaman dahulu sampai sekarang dan bagaimana si Vladimir Putin bisa menguasai Rusia. Besok kita akan buat video soal Vladimir Putin dan latar belakangnya. Oke, thank you buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.